Terima kasih kepada Pak Yudi yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa menghadiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang ditugaskan oleh Ibu Direktur untuk memberikan materi dari Rumah Sakit Jiwa Sampangliho. Mungkin sebagian besar dari Dinas Sosial sudah sering berinteraksi dengan kami, ya Bu, masalah pengantaran pasien dan pengambilan tentunya. Kalau pengantaran mudah, kami rawat sudah selesai perawatan ini yang kadang-kadang kami kesannya bersitekan dengan Bapak Ibu dari Dinas Sosial Kabupaten Kota, karena untuk menerima kembali itu banyak sekali kita. Mudah-mudahan nanti pertemuan ini bisa sedikit mengurai masalah itu. Saya Ibu Evi, selamat datang. Kebetulan beliau ini, saya sudah keliling 4 rumah sakit di provinsi, dan saya saleh 17 tahun, di UIN 4 tahun, di RSGM 6 bulan, terakhir saya bisa melihat beliau ataskan saya. Atasan Darmawan. Profil Rumah Sakit Jiwa Sampangliho, saya kira Bapak Ibu sudah kenal semua ya, bahwa Rumah Sakit Jiwa Sampangliho merupakan rumah sakit milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, rumah sakit khusus kelas A dengan pendidikan. Ya. Jadi selain untuk pelayanan pasien juga kita untuk pendidikan dengan kapasitas 300 tempat tidur. Saat ini direkturnya adalah Ibu Dr. Ana Mardiana Afida, spesialis patologi klinik, magister public health. Kemudian visi misi kami adalah selamat di depan. Visinya menjadi pusat pelayanan pendidikan, penelitian dan dalam bidang kesehatan. Itu kami merupakan pusat rujukan kesehatan jiwa di Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, kira-kira untuk tadi yang sudah disampaikan Ibu Lena, bahwa tugas kami lebih banyak ke kuratif dan rehabilitatif untuk kondisi di masyarakat, berapa ODGJ di masyarakat, bagaimana permasalahan pada level promotif preventif, tadi sudah banyak diuraikan oleh Ibu Lena. Kami meskipun fokus kami di kuratif preventif, kuratif rehabilitatif, kami juga melakukan preventif. Seperti yang Ibu Lena sampaikan tadi, bahwa Puskesmas sudah melakukan deteksi dini. Kami juga ada inovasi namanya mobile klinik. Memang Puskesmas sudah melaksanakan tugasnya untuk deteksi dini gangguan tumbuh kembang. Namun setelah terdeteksi, masyarakat ini bingung. Anakku yang mengalami gangguan tumbuh kembang ini harus kemana? Nah itu kami, dokter anak kami, Dokter Wahyu, punya inovasi namanya mobile klinik, di mana kami mendekatkan kami ke masyarakat. Kemarin kami di Siring Menara Pandang, kami buka di situ, lengkap tim kami untuk penanganan deteksi gangguan, deteksi dini gangguan tumbuh kembang. Ada dokter anak, ada psikiater, ada psikolog, ada fisioterapis, ada terapi bicara dan sebagainya. Peminatnya banyak sekali, Bu. Kalau tidak kami batasi sampai sore mungkin. Dan kami melakukan deteksi dini. Apabila ditemukan, maka kami edukasi bahwa di Sampangliho ada untuk penanganan deteksi dini ini, sehingga intervensi terhadap gangguan tumbuh kembang bisa dilakukan lebih awal, sehingga nantinya anak kita ini bisa tumbuh dengan sehat, menjadi generasi yang memang berkualitas. Mereka kebingungan bagaimana pembiayaan dan sebagainya. Jadi kita juga melaksanakan itu. Mungkin kemarin Ibu dengan Dokter Wahyu ya. Jadi profil kami saya lanjutkan, profil Rumah Sakit Jiwa Sampangliho mempunyai layanan unggulan, yaitu pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja berkebutuhan khusus. Tim kami lengkap, ada psikiater, ada dokter rehabilitasi medik, ada psikolog, ada fisioterapi dan sebagainya. Dan ini sudah berjalan cukup bagus. Kemudian pelayanan rehabilitasi pengguna nafsa, seperti Bu Lina sampaikan tadi, bahwa nafsa ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup.
Tapi kalau tidak kita tangani, nanti lama-lama generasi kita ini hancur karena narkoba. Jadi dulu kebijakannya kementerian bahwa yang dibantu pembiayaannya hanya seumur hidup 2 kali dan wajib punya kartu BPJS yang PPI. Itu meskipun yang membayar bukan BPJS, yang membayar Kemenkes, tapi dia wajib punya PPI. Sehingga akhirnya banyak yang tidak tertangani penggunaan nafsa ini. Kemudian beberapa waktu yang lalu muncul Permenkes bahwa bisa dengan surat keterangan tidak mampu. Jadi para pengguna nafsa yang ingin melakukan rehabilitasi nafsa secara mandiri tapi tidak punya PPI, maka bisa dengan surat keterangan tidak mampu dan setahun bisa 2 kali, tidak hanya seumur hidup 2 kali. Dan sekarang ada kebijakan restoratif justice, jadi pengguna tidak dipenjara, direhab. Itu dengan keputusan pengadilan. Kalau keputusan pengadilan memutuskan bahwa dia bukan pengedar, dia pengguna, maka harus direhab di Rumah Sakit Jiwa Samantium, maka akan dibiayai negara. Karena Rumah Sakit Jiwa Samantium merupakan salah satu pusat layanan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan sebagai institusi penerima wajib lapor (PWL). Jadi sekarang selain kita menangani pasien ODGJ, kita juga melakukan rehabilitasi nafsa, meliputi detoksifikasi, kemudian nanti juga rehabilitasinya. Kemudian juga kita punya unggulan pemeriksaan psikologis, seperti yang Bu Lina sampaikan tadi. Tim psikologis kami cukup lengkap, psikologis klinis kami ada 7, psikiater kami ada 10. Kami punya dokter subspesialis adiksi. Jadi kalau ada yang ketergantungan kami punya ahlinya. Ada yang ketergantungan judi, kami punya ahlinya. Ada namanya dokter itu masuk. Ya, jadi adiksi itu macam-macam. Adiksi judi, ada termasuk adiksi. Ya, ada. Kami punya ahlinya. Karena kalau beliau memimpin apel, beliau menanya adiksi judi, adiksi, bahkan selingkuh pun ada itu di psikiatri itu. Jadi kami punya dokter subspesialis adiksi. Jadi beberapa waktu yang lalu bersama ini insighter kami ada Bu, anak-anak yang kecanduan HP, kecanduan game ada. Tapi memang dalam catatan kami ada tahun kemarin ada 2, tapi sudah terapi dan sudah baik. Itu kami ada subspesialisnya, subspesialis adiksi. Kemudian juga kita punya layanan rehabilitasi medik bagi anak-anak yang mengalami gangguan bicara, gangguan tumbuh kembang. Kemudian layanan medical check up ini ramai Bu, karena sekarang musimnya caleg. Kemudian P3K, mereka harus melengkapi persyaratan surat keterangan sehat rohani. Nah ini sedang berduyun-duyun di Sampang. Jadi kami ini harus cukup jeli karena keputusan dokter itu menyangkut masa depan para caleg, para P3K. Jadi betul-betul kami harus melaksanakan pelayanan itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga pelayanan rehabilitasi psikososial. Mungkin ini yang paling relevan dengan tema pertemuan kita hari ini ya. Kemudian prinsip kami adalah memberikan layanan kesehatan jiwa, rawat inap dan rawat jalan, dan memberikan pelayanan umum. Jadi selain memberikan pelayanan jiwa, kita juga wajib memberikan pelayanan umum maksimal 40% dari kapasitas. Kami punya 3 orang dokter spesialis penyakit dalam, 1 orang dokter anak, 1 orang dokter saraf, kemudian ada dokter patologi klinis, dokter spesialis gizi klinis, dokter radiologi. Hanya memang kalau kita melayani pasien umum, klaim kami tidak kelas A, BPJS membayar kami tidak kelas A, tapi kelas B. Kalau kita melayani pasien jiwa, maka kita dibayar klaimnya kelas A. Cuma kami terkendala. Lokasi kami jauh di tengah hutan. Jadi pasien-pasien ini ya, tapi tidak ada rumah di sekitarnya. Jadi pasien-pasien umum itu meskipun bisa kami layani,
jarang yang sampai ke kami. Padahal kami sudah sediakan betul untuk rawat inap umumnya. Kemudian juga kebijakan BPJS bahwa rujukan berjenjang harus ke puskesmas atau dokter keluarga dulu, ke rumah sakit kelas C, baru kelas B. Jadi jarang pasien umum yang sampai ke Sabangliu. Tapi melalui forum ini saya sosialisasikan bahwa kami juga melayani pasien umum. Slide. Ya. Saya kira ini untuk ODGJ sudah jelas ya, orang dengan gangguan jiwa berat mengalami berbagai gejala psikiatri yang menyebabkan terjadinya disabilitas sehingga mengganggu fungsi dan kehidupan sehari-hari. Orang yang mengalami disabilitas karena gangguan jiwa perlu dilakukan rehabilitasi psikososial untuk mengembalikan fungsi yang sebelumnya terganggu. Jadi mungkin untuk kuratif tidak begitu saya uraikan di sini, karena kalau kuratif pasien yang akut tadi seperti Ibu Rina sampaikan diantar ke UGD kami, atau yang rawat jalan nanti perlu rawat inap, dokter ahli kami, perawat kami siap melayani. Bahkan nggak punya KTP pun wajib kita layani. Kita tidak pernah menolak. Mr. X, Mrs. X kami layani. Mungkin Bapak Ibu dari Dinas Sosial sering mengantar, kami layani. Jadi kami tidak pernah menolak pasien. Nah, kami rawat yang punya BPJS, pembiayaan BPJS, yang tidak punya apa-apa juga tetap kami rawat. Alhamdulillah pemerintah provinsi memikirkan kami, meskipun kami ditugaskan oleh Pak Sekda untuk roadshow ke kabupaten kota. Mari kita berbagi tanggung jawab, terutama pasien-pasien yang setelah selesai rawat inap sudah dinyatakan sembuh, ya sembuh dalam arti pasien ODGJ ya, tidak perlu perawatan di rumah sakit. Kami kembalikan dinas sosial yang mengantar kebingungan kemana ini. Biasanya dari kota Banjarmasin mungkin sering ya, kami juga nemu di jalan, Bu. Kalau kami, tapi alhamdulillah kota Banjarmasin cukup bagus punya rumah singgah. Kebetulan juga mereka punya dana pendamping yang bisa membiayai seperti ini. Nah ini mungkin kami akan tetap komunikasi dengan kabupaten kota untuk pemecahan ini, sehingga nantinya rumah sakit kami tidak penuh dengan orang ODGJ yang sebenarnya tidak perlu rawat inap, supaya kami bisa tetap tersedia tempat tidur untuk pasien yang memang memerlukan rawat inap, yang gelisah, yang hamil. Kalau penuh dengan pasien yang sudah selesai rawat inap, kalau ada seperti ini, mau kami rawat di mana itu ya. Jadi untuk kuratif mungkin sudah cukup jelas dokter-dokter kami, perawat dan sebagainya, kami siap melayani. Kalau memang indikasinya dirawat, akan kami rawat apapun kondisinya, apapun latar belakangnya. Kami beda dengan rumah sakit umum. Kalau keluarga pasien mengantar ke rumah sakit Ulin, rumah sakit Ansari, terus ke rumah sakit lainnya, doanya cepat sembuh, cepat pulang. Kalau di Sabangliu beda, tidak usah publik lagi. Itu jadi beda. Jadi saya ini di Sabangliu kurang lebih tahun April kemarin saya melihat dunia yang lain, Bu. Dulu di Ansari Saleh memang ada pasien, kita punya 50 tempat tidur jiwa, tapi tidak sekompleks kita Sabangliu. Ada juga Mr. X, tapi ya tidak, di Ulin juga beda lagi. Nah sekarang saya melihat dari dunia dari sisi yang berbeda. Seperti Bu Lena sampaikan tadi, kita melayani orang yang tidak punya dosa, karena hati ini punya perasaan seperti apa itu. Jadi mungkin kali ini ya saya akan lebih menguraikan tentang layanan rehabilitasi psikososial di rumah sakit jiwa Sabangliu. Nah ini bisa kita lihat bahwa ODGJ itu mengalami stigma dan diskriminasi. Seperti kita ketahui bahwa ODGJ mengalami abnormalitas fungsi otak, kemudian berakibat terjadinya halusinasi dan delusi. Ditambah dengan stresor lingkungan, maka mereka akan mengalami defisit kognitif, perilaku kacau, kemudian menarik diri, sulit berkomunikasi, cemas, depresi, sehingga itu akan menimbulkan disabilitas, stigma, diskriminasi, dan kualitas hidup yang buruk. Nah, 3 pilar utama pemulihan gangguan jiwa yaitu metode terapi biologi dengan obat-obatan, dengan mempengaruhi saraf otak di bagian neurotransmitter dengan obat suntik jangka panjang. Kemudian pendekatan psikoterapi dengan latihan kognitif untuk mengatasi gangguan fungsi kognitif supaya bisa fokus, konsentrasi,
kemudian memorinya terjaga, bisa melakukan kelancaran komunikasi verbal, psikomotor, dan problem solving, dan terapi psikososial yang merupakan bagian dari terapi rehabilitasi medik oleh pasien PDGJ. Jadi kalau pasien di rumah sakit umum dikasih obat-obatan itu selesai, pulang sudah. Tapi kalau pasien jiwa harus ada rangkaian tadi, pendekatan psikoterapi, pendekatan psikososial. Right? Nah, rehabilitasi psikososial merupakan suatu proses yang memfasilitasi kesempatan bagi orang yang mengalami kelemahan, ketidakmampuan dan keterbatasan akibat gangguan jiwa untuk mencapai fungsi yang optimal di dalam komunitas. Jadi tujuan utama rehabilitasi psikososial agar pasien ODGJ ini bisa kembali ke komunitasnya lagi. Right? Nah, keadaan optimal yang kita tuju tadi tergantung pada derajat keparahan penyakit saat itu, keparahan dari ketidakmampuannya saat itu, kemampuan yang dimiliki saat itu, dan dukungan yang tersedia. Ini kuncinya yang nomor 4 itu tadi masih relevan dengan materi Bu Lena. Kalau derajat keparahan dan lain itu bisa kita upayakan, kita terapi di rumah sakit. Tapi yang 4 ini masih PR kita bersama, dukungan yang tersedia. Right? Tujuan rehabilitasi psikososial yang dilaksanakan di rumah sakit jiwa adalah supaya ODGJ bisa hidup mandiri, bisa berfungsi dalam komunitas, mengembangkan keterampilan atau pekerjaan, dan dukungan dalam hidup. Apabila ini bisa dicapai, maka stigma tadi bisa hilang. Karena ketika pasien ODGJ itu dalam kondisi stabil, dia hidup di masyarakat, bisa memiliki kemampuan yang 4 ini, tentu akan memberikan manfaat kepada masyarakatnya. Nah, ini alur pelayanan rehabilitasi psikososial di Rumah Sakit Samanlungun meliputi 2 pintu, pasien rawat inap dan pasien rawat jalan. Untuk pasien rawat inap itu bisa rujukan dari poli jiwa, rujukan dari luar rumah sakit, pasien baru yang memang memerlukan rehabilitasi psikososial dan rehabilitasi daycare, atau pasien yang memang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Samanlungun. Jadi selain memberikan obat-obatan, tindakan medis, kita juga memberikan pelayanan rehabilitasi sosial untuk pasien rawat inap. Surat rujukan untuk pasien ini bisa berupa gangguan jiwa berat meliputi skizofrenia, skizoafektif, bipolar, depresi. Kemudian syarat untuk pasien mendapatkan rehabilitasi psikososial berumur 19 sampai 55 tahun. Kemudian PANS-SD, PANS-EC ini adalah suatu penilaian bagaimana pasien ODGJ ini tingkat kegaduh gelisahannya, tingkat kooperatifnya ini dilakukan oleh dokter ahli. Apabila PANS-EC ini menunjukkan keparahan gangguan jiwanya, semakin tinggi PANS-EC-nya, semakin memang keparahan penyakit jiwanya semakin naik. Jadi kalau yang bisa dilakukan rehabilitasi sosial dengan PANS-EC kurang dari 7, pasien dapat berkomunikasi, kemudian dapat membaca dan menulis, dan nilai GAF ini juga penilaian dari dokter dan perawat saat dirujuk ke rehabilitasi psikososial ada standarnya. Kemudian apabila sudah sampai di Rumah Sakit Jiwa Samanlungun, maka akan dilayani oleh instalasi rehabilitasi psikososial, dilakukan seleksi oleh tenaga medis, tenaga psikiater, oleh perawat, oleh sosial worker kami, meliputi PANS-EC, GAF, dan kemudian tes psikologi meliputi tes IQ, minat dan bakat. Kemudian perawat jiwa melakukan pemeriksaan MMST dan PSP, terapis okupasi melakukan pengisian kote, dan pekerja sosial melakukan evaluasi. Mungkin asing ya bagi Bapak Ibu, tapi ini memang murni kompetensi oleh tenaga ahli ya. Apabila syarat-syarat itu terpenuhi semua, artinya pasien bisa menerima tindakan rehabilitasi psikososial. Karena kalau tidak, tentu harus dirawat dulu sehingga nilai-nilai itu optimal, baru nanti dilakukan rehabilitasi psikososial. Jadi ini saya kira grafiknya ya, rehabilitasi psikososial itu meliputi kegiatan remediasi kognitif, okupasi terapi, psikoedukasi, latihan keterampilan hidup, latihan keterampilan sosial,
terapi religi atau spiritual, terapi musik, terapi gerak atau olahraga, dan terapi vokasional seperti yang disampaikan Ibu Lena tadi, meliputi tata boga, membuat telur asin, packaging cemilan dan sebagainya, pencucian mobil atau motor, perkebunan hidroponik, pembuatan kerajinan tangan dan menjahit, pemasaran produk dan sepatu. Semua ini dilakukan agar pertama nanti pasien ODGJ itu bisa kembali hidup normal di komunitasnya dan mereka punya kemampuan untuk bekerja. Karena kalau dia menjadi tidak mampu bekerja, maka dia menjadi beban bagi orang lain. Kemudian setelah dilakukan terapi akan dilakukan evaluasi rehabilitasi psikososial. Nanti apabila social enterprise-nya mampu berjualan, nanti menghasilkan bisa berjualan. Kemudian kita sedang merintis pasien yang sudah kita beri terapi psikososial ini, kita sedang merintis untuk mencari partner UMKM, kemudian ada kantin yang mau mempekerjakan dan sebagainya. Kemudian juga bagaimana dia berwirausaha, itu yang memang PR kita bersama. Karena sudah diberi keterampilan, sudah terampil, di sini mau kemana itu yang belum. Kemudian juga kita juga membentuk suatu support employment si Paman Juara. Jadi si Paman Juara ini merupakan suatu inovasi dari kami bagaimana pemberdayaan pasien ODGJ ini supaya mandiri. Kemudian juga kita berupaya melakukan penyaluran dan pendampingan rehabilitasi pasien untuk bekerja di luar rumah sakit. Nah, nanti mungkin kalau Ibu Bapak ada ke rumah sakit Jiwa Sampang, ada melihat pasien pakai seragam cuci mobil, ada yang jual telur asin. Ada kemarin saya ada sosialisasi ke kabupaten kota, ada miskomunikasi. Jadi ada salah satu dinas yang bilang bahwa kami ingin menaruh pasien jiwa kami supaya bisa dipekerjakan di rumah sakit. Jadi itu bukan kami pekerjakan. Ya, sebenarnya rumah sakit nggak perlu buka cuci mobil, jual telur asin, tidak. Tapi itu merupakan suatu terapi psikososial. Jadi pemahaman masyarakat itu, oh tak taruh di Sampang Liung, jadi pegawainya Sampang Liung, cuci mobil, cuci motor, tidak usah berkulit lagi. Jadi mohon nanti Bapak Ibu membantu meluruskan pemahaman ini. Kami tidak perlu membuka usaha cuci mobil karena memang kami merupakan fasilitas pelayanan kesehatan. Dan itu juga pelanggannya juga pegawai di rumah sakit sendiri. Seperti telur asin ini kami sedang berupaya untuk bisa dipasarkan ke luar rumah sakit, namun kami belum punya izin PIRT-nya, kami belum berani. Sehingga tiap hari ini saya ya untuk mendukung terapi psikososial, telur asin itu kami beli terus. Jadi di rumah itu selalu ada telur asin karena tujuannya kita supaya rehabilitasi sosial. Mobil ya kami nggak pernah cuci mobil di luar, kami cuci di situ. Kemudian kami juga ada hidroponik, menanam sayur, alhamdulillah bisa sawi, subur, seledri dan sebagainya kami yang membeli seperti itu. Kalau ada pameran idi dan sebagainya, kami buka stand, kami pasarkan di situ. Kami sedang berupaya untuk izin edar telur asin. Kemarin sudah konsultasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Yang memberikan izin edar PIRT itu kewenangannya ada di Bupati dan Wali Kota. Tapi salah satu syaratnya bahwa salah satu pegawai kami harus punya sertifikat pelatihan keamanan pangan. Nah itu sedang kami upayakan. Sehingga kami nanti kalau memang ini bisa dipasarkan keluar, tentu hasilnya itu bisa berputar untuk menambah modal, menambah keterampilan para ODGJ ini. Slide. Nah ini kegiatan rehabilitasi sosial yang sudah saya sebutkan tadi, ini semua kami lakukan. Lihat lagi Bu. Ini foto-fotonya remediasi kognitif, itu tujuannya untuk meningkatkan dan memperbaiki fungsi kognitif seperti supaya pasien bisa fokus dan mempunyai atensi atau konsentrasi, kemudian memori daya ingatnya juga membaik, dia bisa memecahkan masalah yang dia punyai dan dia bisa mampu melakukan komunikasi. Kegiatannya ada yang bermain congklak, ada yang baca dan sebagainya. Nah ini juga selain tadi juga kegiatan psikoedukasi.
yang berupa intervensi yang menggabungkan teknik edukasi dan psikoterapi bertujuan meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga tentang penyakit serta tata laksananya. Jadi dia harus kita beri pemahaman bahwa sakitnya ini supaya tidak kambuh seperti apa, selain pasiennya juga keluarganya. Kemudian membangun sistem dukungan antar pasien, antar keluarga, pasien dan profesional penyedia layanan. Kemudian juga meningkatkan keterampilan untuk komunikasi, menyelesaikan masalah dan mengelola gejala. Karena ketidakmampuan menyelesaikan masalah ini yang memicu kambuhnya atau munculnya gangguan jiwa. Baik. Ini masih terapi psikoedukasi, materi edukasinya berupa pola hidup sehat, pola makan sehat, cara mengatasi kekambuhan, cara berkomunikasi dalam keluarga dan masyarakat, persiapan untuk sekolah, kuliah, bekerja dan berkeluarga, cara perawatan kebersihan gigi dan mulut, mengatur jadwal harian dan mencegah penularan infeksi dan lain-lain. Sehingga pasien tiap hari kami berikan edukasi hal-hal seperti ini yang merupakan modal dia untuk hidup dan bagaimana supaya dia bisa minimal kekambuhannya. Right? Ini terapi keterampilan sosial, keterampilan dasar, meliputi mendengarkan orang lain. Bagi pasien jiwa ini harus kita latih. Kalau kita mendengarkan orang lain itu sudah fitrah kita ya, tapi kalau pasien jiwa harus kita latih. Kemudian mengajukan permintaan, ya, dia harus kita ajari bahwa saya membutuhkan ini, kalau tidak, ya itu seperti itu. Kemudian mengekspresikan perasaan positif, mengekspresikan perasaan tidak menyenangkan. Kemudian keterampilan percakapan, ada mendengarkan orang lain, memulai percakapan dengan orang lain, sampai dengan 11 item itu harus kita ajarkan kepada pasien sehingga ketika dia berada di luar rumah sakit, dia mampu melakukan ini semua. Baik. Ini masih terapi keterampilan sosial, masih yang tadi, slide. Kemudian latihan keterampilan hidup. Ini berupa kebersihan diri, merias diri, membersihkan kamar atau rumah, menyiapkan meja makan, membereskan tempat tidur, kegiatan berbelanja dan lain-lain. Ya. Mungkin kalau anak kecil kita latih seperti itu lebih mudah ya, tapi karena ini orang dewasa dan ODGJ perlu teknik yang memang ahlinya yang bisa. Right? Ini terapi okupasi dan vokasional, meliputi tata boga, jadi kita beri keterampilan untuk memasak, kemudian packaging makanan dan sebagainya. Right? Ini terapi okupasi dan vokasional, meliputi perkebunan hidroponik. Kami punya angan-angan bagaimana kami memperbesar instalasi hidroponik itu sehingga dalam sebulan itu tiap hari panen kita bisa mensuplai mungkin restoran atau warung makan, tapi masih keterbatasan anggaran untuk membangun instalasi hidroponik itu tidak murah. Mengingat kami ini mengganggu rumahnya Warid, jadi bukan Warid yang mengganggu kami yang mengganggu rumahnya Warid. Memang Santorini itu kan hutan yang memang rumahnya Warid, jadi karena kita mengganggu rumahnya ya dia sering datang. Jadi ya kalau nggak jauh seperti ini ya habis dalam sekejap. Ini alhamdulillah sudah berjalan. Slide. Kemudian ini pencucian mobil dan sepeda motor. Ini konsumennya ya masih internal karyawan kami. Sebenarnya saya membandingkan saya cuci mobil di luar dan di rumah sakit lebih bagus di rumah sakit dan lebih murah. 35.000 untuk pembersihan mobil sudah dipakai, bannya sudah dikit dan sebagainya. Sambil promosi. Kalau Bapak Ibu berkenan sekali silakan. Yang cuci motor, ini semua konsumennya masih pegawai kami. Jadi saya ya sudah untuk di dalam saya nggak pernah cuci mobil di dalam saja. Slide. Pembuatan kerajinan tangan seperti sekarang tren untuk pembuatan hampers. Ini kalau ada pertemuan, ada acara-acara kita buka stand dan alhamdulillah atensi masyarakat cukup bagus. Itu untuk membuat konektor masker, kemudian tadi hampers, pakai snack dan sebagainya. Right? Ini pemasaran produk, jadi pemandangan di Samparium seperti itu Bu. Tapi ini ada petugas yang mengawal, jadi dia membawa snack, ada
spiritual tentu ada pengajian, ada tadarus. Kemudian juga kami punya taman jendela jiwa yang cukup bagus di depan rumah sakit. Di situ kita adakan mendengarkan murotal dan sebagainya. Selain nah ini terapi gerak atau olahraga.